Sobat PMI, kembali lagi di Yotikes Yowana Humanity Podcast. Podcastnya anak muda PMI Kota Denpasar. Nah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di episode hari ini. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita sayang-sayang, kita kenalan dulu. Halo semua, kenalin nama aku Ai yang hari ini akan membantu dan memandu teman-teman untuk melakukan kegiatan ngobrol santai hari ini. Dan aku nggak sendirian, aku ditemani oleh dua orang cantik dan apik sekali dari teman-teman remaja relawan juga. Nah, sebelum itu kita akan membahas soal apa aja. Kita akan membahas soal kegiatan-kegiatan menarik seputaran menjadi relawan muda di PMI Kota Denpasar. Sebelum itu kita akan melihat dan mendengarkan suara kakak-kakak cantik ini. Di sini ada Adifa. Halo, aku Adifa sebagai koordinator Forpis PMI Kota Denpasar. Dan ada Tiara. Halo, aku Tiara selaku koordinator wilayah Forpis Kota Denpasar, tepatnya wilayah Denpasar Selatan. Nah, beneran cantik-cantik banget kan teman-teman. Nah, kita di sini akan beberapa menit ke depan akan ngobrol santai aja seputaran soal apa sih itu Forpis ya, dan beberapa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Forpis. Sebelum itu kenalan dulu nggak sih soal Forpis? Forpis itu apa sih, Kak? Nah, Forpis itu adalah sebuah organisasi yang dinaungi oleh PMI Kota Denpasar, di mana Forpis ini adalah singkatan dari Forum Remaja Palang Merah Indonesia. Dan dari koordinatornya sendiri mungkin bisa menjelaskan Forpis itu apa. Oke, jadi kegiatan di Forpis ini akan fokus di mana kita berdiskusi bersama teman-teman dari PMR Madya dan juga Wira khususnya. Di sana kita akan berdiskusi mengenai permasalahan yang ada di PMR unit mereka ataupun permasalahan PMR di kecamatan mereka. Ya. Jadi koordinator wilayah nih kan dengar aku sebagai koordinator wilayah 1 dan Pasar Selatan. Mungkin kalau Adifa sendiri sebagai koordinator umum itu tugasnya cukup banyak ya, menaungi satu kota Denpasar. Namun Adifa juga dibantu oleh koordinator wilayah, di mana aku dan teman-teman yang lain itu menaungi wilayah-wilayah yang nantinya kita akan bertanya kepada mereka terkait dengan masalah yang ada di unit mereka. Kemudian kita akan melakukan forum untuk mendiskusikan apa sih solusi yang bisa diberikan kepada mereka, sehingga kita juga dapat memberikan program-program yang relevan terhadap permasalahan mereka ataupun bagaimana mereka melaksanakan kegiatan selama di sekolah mereka masing-masing. Begitu. Oke, jadi Forpis ini sebagai wadah untuk kita belajar dan juga memperbaiki ke masalah-masalah yang ada, dan juga ketemu sama teman-teman di Kota Denpasar. Ya, betul. Itu rame banget berarti ya? Iya, rame nih. Kan tadi aku udah bilang ada koordinator wilayah, ada koordinator umum. Nah, secara garis besar struktur Forpis itu terdiri dari 10 orang. Rame nih. Bener banget, ada aku sebagai koordinator, ada juga wakilnya, dan juga terdapat 2 orang yang akan mengatur bagi setiap kecamatan. Jadi ada Kecamatan Denpasar Utara ada 2 orang, Kecamatan Denpasar Selatan ada 2 orang, dan juga kecamatan-kecamatan lainnya. Iya, bener banget. Nah, di setiap kecamatan Denpasar kan ada 4 kecamatan nih, Denpasar Utara, Selatan, Barat, dan Timur. Itu akan dikoordinir oleh 2 koordinator wilayah Forpis, dan aku sebagai koordinator 1 wilayah Denpasar Selatan. Jadi itu 10 orang ya kurang lebih ya? Iya, 10 ya. Kalau boleh tahu masa jabatannya berapa lama nih, Kak? Spesial. Forpis ini masa jabatannya Pada jabatan kita khususnya nih, kita akan menjabat selama 2 tahun. 2 tahun guys, lama banget. Dan kita bisa melaksanakan kerja bareng. Iya, dan juga nggak dar banget. Kayak kalau misalnya nih organisasi lain kan masa jabatan 1 tahun nih, aduh kayak cepet banget nggak sih, belum Kejar-kejar kerasa waktu ya, belum kerasa. Jadi kalau kita melaksanakan program kerja nih, banyak kan program kerjanya 1 tahun tuh kayak war banget kan, Div. Iya. Jadi kita 2 tahun dan kita bisa lebih enjoy nih ngelaksanain program kerja dan bersama-sama dengan teman-teman kita bersepuluh itu. Seru banget ya. Jadi bisa dibilang ini kita menikmati sekali untuk program-program kerjanya. Jadi nggak ada yang dikejar-kejar kan. Pelan tapi pasti. Benar banget. Dan bisa menikmati momen tentunya. Benar banget. Oke, kalau boleh tahu berarti 2 tahun, harusnya tahun depan akan ada rekrutmen ya? Iya, bener banget. Tahun 2026. Kalau boleh tahu tuh rekrutmennya tuh kayak gimana sih, Kak? Mungkin dari Adifa dulu nih. Iya, oke, boleh. Jadi di tahun 2026 nih kami akan mengumpulkan, karena kan masa jabatannya 2 tahun. Jadi kita akan usahakan untuk mencari rekrutmen dari PMR yang masih kelas 10. Iya, benar. Ya, agar juga kalau semisalnya biasa menjabat di kelas 11, belum lagi mereka ada persiapan kan di kelas 12 dan akan sibuk banget.
Jadi bakal kita akan usahakan untuk mencari PMR-PMR yang ada di kelas 10. Sana tuh berbagai kegiatan banyak banget, tapi pastinya seru banget karena kita juga dari teman-teman di PMR Kota Denpasar nih akhirnya berkumpul. Jika Iya, kita bisa tahu teman-teman Iya. kita di luar sana tuh gimana, guys. Kita bisa membandingkan program-program pekerja dari PMR sekolah kita dan sekolah orang lain itu bagaimana. Kita bisa sharing-sharing di Forpis ini, gitu. Tapi mungkin kalian agak takut ya, kan dipilih cuma 10 nih nanti. Kalau nggak kepilih gimana? Kan nggak usah mikir kayak gitu. Kalian jangan insecure dulu nih. Kalian harus nyoba, berani keluar dari zona nyaman untuk kalian berkembang. Dan kalau dari aku, Forpis itu gimana? Kalau menurutku itu kalian harus join sih, karena Iya. banyak banget hal-hal baru yang kalian dapat di Forpis. Entah itu kalian bisa belajar bicara dengan baik, dan kalian juga bisa tahu masalah-masalah di luar itu gimana sih, biar kalian tuh nggak segitu-segitu aja lo pola pikir ya, biar kalian juga bisa berkembang. Karena kalau misalnya kalian tuh nggak mau keluar dari zona nyaman, nggak mau untuk percaya diri, nggak mau untuk berpikir positif terhadap diri kalian sendiri, kalian tuh nggak bisa berkembang dengan baik gitu. Ya, jadi jangan termakan asumsi dulu teman-teman. Mungkin di pikiran kalian nih kayak, aduh pemilihan, udah Iya. pasti nih kayak kompetitif banget nih, aduh takut nggak bisa. Ambisi banget, takut Iya. nggak bisa menyaingi. Nggak kok, kita Jadi, enjoy iya. banget, kita enjoy banget. Jadi kan Bener-bener enjoy pertama tuh banget. kayak ada pemberian materi gitu. Jadi kita akan menyamaratakan dulu materi. Jadi setiap dari PMR Iya. yang ikut serta dalam pemilihan tersebut. Jadi kita tuh nggak ada yang namanya ada yang lebih pintar, ada yang lebih kurang. Nggak ada, karena kita akan disamaratakan dulu dengan pemberian materi sebelum pemilihan itu dilaksanakan. Iya. Nah, waktu itu kita pemilihannya selama kurang lebih 2 hari ya. Iya, betul 2 banget. hari. Di hari pertama itu kita diberikan materi. Jadi itu kita juga dilihat keaktifan kita gimana kita membuat suatu pemecah masalah, atau sering disebut juga dengan problem solving. Gimana sih kita berpikir untuk memecahkan suatu masalah yang diberikan. Nah, terus kita akan dipilih 10 orang terbaik yang akan mengikuti orasi atau debat saat hari kedua, yang dimana Iya. nantinya akan dipilih menjadi kepengurusan Forpis. Begitu teman-teman. Jadi cukup panjang ya, tapi sepertinya ya. seru sekali Seru banget, karena seru teman-temannya banget. itu kan banyak banget ya. Oke, kalau boleh spill dikit kegiatan terdekat kalian tuh apa sih? Nah, mau di-spill nggak ya? boleh sih. Spill dong, tipis-tipis. Oke, jadi nanti di akhir Juni kita ada Ada kegiatan Jumbara. Nah, Jumbara tuh apa sih, Div? Kayak agak asing nggak nih. sih? Oke, jadi Jumbara itu memiliki kepanjangan yakni jumpa, bakti, dan gembira. Bener banget. Jadi kita nih Jumbara kota kan. Jadi di sana bakal semua PMR dari PMR Mula, Madya, dan Wira akan berkumpul, dan pastinya kita akan gembira bareng, kita akan kenalan, Kita akan berbak- seru-seru. Iya. Seru-seru banget. Seru-seru banget Jadi kegiatan. kayak ada berbakti kepada masyarakat, mungkin seperti penanaman pohon, dan juga kita akan berbagi informasi, dan juga seperti forum. Iya, di Jumbara itu juga nggak cuman kayak main-main terus kayak bersama teman baru, ketemu teman baru, tapi di sana juga ada lomba-lomba Iya, yang bisa benar. mengasah kemampuan kita dalam bidang kepalang merahan. Ada lomba pertolongan pertama, terus ada lomba traveling. Itu aku inget banget, ada lomba traveling Iya. di mana itu tuh kalian berbentuk kelompok akan berkeliling di sekitaran tempat kegiatan, terus kalian juga akan ada pos-posnya, dan itu kalian akan dites kepemimpinan kalian gimana, kompak nggak kalian di dalam tim kalian, terus gimana sih kalian menangani sebuah bencana, itu juga ada di sana dan itu dilombain. Di samping itu kan kayak bosen gitu nggak sih kalau misalnya lombanya sekitar kepalang merahan, Iya, tapi benar. no, lombanya itu ada lomba masak-masak juga guys, lomba masak-masak, terus ada lomba membuat karya, membuat kriya. Jadi buat kalian yang art banget nih, kalian bisa ikut Jumbara nanti. Iya. Tapi sebelum itu jangan lupa join Palang Merah Remaja. Bener banget, kegiatan di Palang Merah Remaja itu semuanya seru-seru banget. Seru banget. Jadi Mungkin kalian ngira tuh kegiatan PMR cuma nolongin orang, tapi enggak kan, Div? juga. Iya. Kita kan ada tribakti, ada persahabatan, ada juga berbakti, dan juga kita masih juga fokus ke tentang permasalahan kesehatan. Iya, jadi buat kalian yang emang punya minat dan bakat di bidang kesehatan, kalian cocok banget nih join PMR. Cocok banget. Apalagi event besar di Jumbara tuh, seru banget. Seru banget. Seru banget ya. Jadi teman-teman yang masih maju mundur untuk bergabung di PMR boleh banget langsung daftar aja, Gasin ikut aja. aja. Nggak usah Masalah ragu. gimana nanti kedepannya terobos aja. Kalau nggak dari aja. sekarang ya kapan lagi kan? Sekarang kapan lagi, masih muda loh. Iya betul. Nggak ada kata Menikmati telat. masa muda. Waktu tuh cepet banget
banget berlalu. Nggak kerasa pasti. Jadi Jumbara itu akan ada di bulan Juni. Tapi tanggalnya belum bisa kita spill ya. Iya. Coming soon Oke. mungkin. Coming Bener-bener. soon. Next episode mungkin. Oke, nanti kita akan siapkan next episode untuk membahas kupas tentang Jumbara. Iya, Selain Jumbara akan ada kegiatan apa lagi nih Kak? Nah, sebenarnya sebelum Jumbara kita ada diklat ya, tapi diklat untuk Satin. Jadi satin itu apa nih Kak? Jadi satin tuh kepanjangannya satuan inti. Jadi sebenarnya satin ini sudah ada sejak tahun 2019 di Kota Denpasar. Namun waktu itu sempat hiatus karena adanya COVID-19. sedih banget. Jadi sekarang kita bangkit kembali Ya, bangkit lagi dengan semangat yang baru. Bener banget Adifa. Nah, mungkin kan kalian mikir kayak kalau udah ada four piece, satin ngapain dong? Tetot. Jadi, four piece itu kita bertugas untuk merancangkan program yang relevan terkait dengan permasalahan yang ada di PMR unit sekolah masing-masing. Nah, untuk satin, jadi itu mereka yang kesana, mereka yang mengeksekusi. Benar banget. Jadi four piece itu akan juga dibarengi dengan satin yang akan membantu dalam mengeksekusi semua program kerja yang sudah kita rancangkan. Makin ramai berarti ya. Makin ramai. 2 tahun bersama semakin ramai semakin asik. Oke, kita spill satinnya nanti lagi deh. Kalau gitu Iya nih. kita balik lagi ke Jumbara. Kalau boleh tahu kalian berdua udah pernah ikut Jumbara belum? Kita sama-sama udah pernah ikut Jumbara, cuman tingkatannya berbeda nih. Iya, benar Oke, banget. kalau Tiara tingkat apa dulu nih? Nah, kalau aku itu ikut Jumbara di tingkat kabupaten atau kota. Tapi aku ikut Jumbara di 2 tahun lalu, yaitu Jumbara kabupaten. Nah, kan kalau Denpasar ini kota ya, kok bisa-bisanya aku bilang Jumbara kabupaten. Nah, dulu itu aku ikut Jumbara Kabupaten Jembrana. Emang jauh ya tiba-tiba jadi Forvis di Denpasar Selatan. Nah, aku dulu itu ikut di Jumbara Kabupaten Jembrana. Kegiatannya itu seru banget selama kurang lebih 4 hari 3 malam. Bisa banyak banget kegiatan kayak lomba cerdas cermat. Terus kita juga melakukan traveling ke wilayah-wilayah di sekitaran tempat kegiatan dengan beberapa pos yang harus kita datangi untuk mengetes kemampuan kita di Belang Kepala Merahan. Terus itu pokoknya seru banget. Ada kegiatan yang memang membekas di hati kita masing-masing. Tiap Jumbara, tiap tingkatan punya tingkatannya untuk diingat masing-masing. Nah, aku itu dulu ingat banget, aku paling suka untuk senam pagi-pagi. 3 hari itu, 3 malam. 3 malam itu kita pagi-paginya dibangunin dengan sirine tuing tuing tuing. Itu seru banget guys. Terus tiba-tiba kita disuruh senam, padahal nyawa kita masih melayang di mana itu kita nggak tahu. Mungkin masih di mimpi ya, tapi itu seru banget. Kalian harus ikut. Jadi nanti ada kegiatan Jumbara yang akan kita laksanakan. Jangan lupa daftar dan ikut serta ya. Oke, dari Jumbara Kabupaten ini seru banget ya. Apalagi Jumbara jauh banget dong. Sebenarnya jauh banget. Jauh banget di ujung Pulau Bali. ujung barat Ujung lagi. barat Pulau Bali. Bener Oke, banget. dari Tiara kita ke move ke Adifa. Kalau Adifa nih tingkatnya apa? Kalau sama seperti Tiara, aku juga 2 tahun lalu aku berkesempatan untuk menjadi perwakilan PMI Kota Denpasar untuk ngikutin Jumbara Nasional di Lampung. Jadi waktu Jumbara Nasional itu mulainya dari tanggal 23 Juni sampai 10 Juli. Jadi sekitaran 2 minggu. 2 minggu kita stay di sana. Lama ya. Udah kayak Bang Toib nggak pulang-pulang. Di Lampung lagi jauh banget. LDR ya. LDR sama keluarga. Sama keluarga, Sama keluarga. Iya, LDR sama keluarga. Gak boleh yang aneh-aneh mikirnya. Aku waktu itu sempet kayak sedih banget ninggalin keluarga. Tapi lihat-lihat di sana teman-teman yang dari provinsi lain, kita tuh satu kontingen Bali tuh sudah kayak keluarga gitu. Ini seru banget. Kalau boleh tahu dari Bali berapa orang sih? Jadi dari PMR bisa dibilang masing-masing dari kontingen ataupun dari kabupaten tuh kan ngirimnya berbeda-beda juga ya jumlahnya. Jadi totalnya tuh ada 30-an. 30 banget ya, rame banget ya. Tapi seru gak sih? Kayak rame, asik banget. Iya, ada 2 kayak minggu. mula-mula yang kayak kecil dan lucu. Iya, masih kecil-kecil ya. Tapi mereka 2 minggu ditinggal orang tua. So Tapi sad. mereka di sana kayak udah berani Udah banget, berani nggak banget. bisa ngurus diri Keren. sendiri. Keren banget. Berarti
emang dari kecil sudah ditanamkan untuk berani ya. Bener. Terus bukan hanya kayak Permula ataupun itu di sana kita inklusif banget. Dari Bali tuh ada satu perwakilan dari Kota Denpasar juga yang merupakan disabilitas. Wah, sangat-sangat inklusif ya. ternyata. Setara banget kita Setara di sini. banget. Jadi walaupun dia disabilitas itu nggak menghalangi dia untuk berkarya. Dan kakaknya itu sangat-sangat menjago dalam hal menari. Wow, jago nari guys, keren banget. Jadi walaupun dia tuli, dia nggak bisa denger, tapi dia tetap bisa nari ngikutin irama lagu. Jadi kayak ada instruktur yang ngasih tahu kapan tuh beatnya mulai, dan dia tuh bisa ngikutin berdasarkan beat yang dia kasih dari pelatihnya. Tuh Keren banget ya sih. Kasih pos dulu gak sih? Shout out untuk Kak Indah dari SLB 2. Oke, buat Kak Indah dari SLB Negeri 2. Dapat salam dari Adifa nih, Kak. Oke, selanjutnya kita bakal pengen tahu sih kegiatan favorit kalian selama di Forpis itu apa sih? Nah, kita kembali ke Forpis nih. Iya. Kegiatan favoritnya Adifa dulu deh mungkin. Kalau aku tuh yang paling membekas di mana kita ngunjungin dari PMR Madya, Mula hingga Wira di unitnya masing-masing. Jadi kayak kita mengenali wajah-wajah baru dan juga berkenalan. Kita punya teman baru nih, Iya. banyak banget. Jadi nggak terbatas cuma di PMR unit kita. Kita pun keluar dari zona nyaman seperti yang Tiara bilang. Kita Iya. berkenalan Kita dengan berkenalan, mereka. seru-seru banget teman-teman Iya, di bener luar banget. sana. Kalau untuk Tiara apa sih? Kalau untuk aku itu, kalau Adifa nih kan udah menjabat nih ya, kita datengin ke unit mereka masing-masing, terus kita kenalan, kita sharing-sharing. Tapi kalau aku itu yang paling membekas di saat kita pemilihan, di saat kita diberikan materi-materi itu. Kan tadi kita udah sempat bahas kayak mungkin kalian tuh pengen ikut tapi maju mundur karena ngerasa kayak aduh aku insecure, nanti di sana jago-jago terus aku gimana? Kan gak apa-apa, kalian harus maju, kalian harus bisa buat ngalahin insecure kalian itu. Karena kalau kalian nggak mau maju itu kalian nggak bisa buat maju sama sekali. Kalian harus pede, kalian harus hilangin jauh-jauh deh pokoknya itu insecure. Kalian nggak usah insecure, kalian harus doktrin pikiran kalian bahwa kalian itu yang terbaik. Dan kalian harus mau untuk mencoba. Waktu kita dilantik itu, kita tuh nggak cuman pelantikan, kita dapat materi. Waktu itu materi yang paling seru menurutku kepemimpinan sih. Soalnya kita dapat games. Iya. Itu seru banget guys. Kita banyak, kita sama teman-teman sekolah lain, kita dapat banyak teman di sini. Siapa tahu kita tiba-tiba nih ya, kalau Gen Z ini kan suka banget yang kayak ih kamu tahu ini nggak sih? Oh tahu. Nanti klik dah omongannya, itu seru banget betul, guys. Iya. Itu Jadi kayak kalau relasi ya. Ya, apalagi nambah biasanya kayak juga relasi. IG kan dilihat. Oh kamu di follow sama ini ya? Iya, iya, Sama ini, iya. oh kamu kenal ini, itu seru banget guys. Jadi kayak kalian akan merasa oh dunia sesempit Iya, itu bener ya. banget. Dan pasar tuh sempit banget. Dan pasar ya. itu sempit, iya. bahkan Bali itu sangat-sangat Iya. sempit guys. Jadi kalau aku yang paling membekas itu. Terus abis itu di saat kita deg-degan nih siapa sih yang akan kepilih 10 besar itu. Iya benar banget. Itu deg-degan banget. Tapi seru karena kita ngerasa kayak oh kita punya keluarga baru di bener sini, kita banget. punya teman baru di sini, kita punya hal baru yang bisa kita ceritakan, kita bisa sharing-sharing, entah itu sharing ke sini, entah itu kita balik ke sekolah dengan pikiran yang bisa kita sharingkan ke teman-teman kita. Ya, kita juga belajar dari pengalaman teman-teman yang lainnya. Wah, gak kerasa wah kita udah ngobrol banyak banget, panjang kali lebar kali tinggi, udah kayak ruangan ya kan. Ruangan, ini ruangan Jadi tadi podcast. jadi kita udah ngebahas soal Forpis, udah ngebahas soal Jumbara dan Satin. Buat Iya. teman-teman yang mau bergabung di Forpis, boleh banget. Berarti tahun depan tolong siapkan diri kalian. siapkan diri Bener kalian, banget. guys. Kita harus siapkan diri, jangan lupa public speakingnya, relasinya, banyak banget pembelajaran yang nantinya akan kalian dapatkan selama menjadi anggota Forpis. Wah, kayak udah lama banget ya sih kita ngobrol ya. Udah lama nih. Waduh, gak kerasa banget ya Iya, keasikan ngobrol nih. bener. Ini kalau cewek-cewek kumpul emang gak bisa Iya, ya nggak bisa ngomongnya di deh. stop. Iya bener banget. Aku mau say thank you buat teman-teman yang sudah hadir dan sudah mau meluangkan waktunya untuk datang dan duduk bersama ngobrol-ngobrol soal Forpis, Satin dan juga Jumbara. Yang jadinya teman-teman di rumah tahu nih Iya, sebenarnya bener kegiatan banget. sebagai anggota PMR tuh apa aja, dan ternyata nggak cuma nolong orang teman-teman, kalian juga bisa ketemu sama masyarakat, menjaga diri kalian juga. Jadi kalian dapat pengetahuan baru tentunya. Betul banget. Mungkin ada satu patah dua kata mungkin dari teman-teman yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah. Kalau aku sih ya mungkin basic ya. Banyak sekali orang sepatah dua kata
tetap bilang semangat. Tapi aku nggak mau bilang semangat karena aku tahu generasi muda Gen Z kayak kita pasti semangat. Iya, bener dengan banget. semua gempuran dunia yang brak-bruk tapi kita harus tetap semangat, kita harus tetap happy kill. Bener banget, kita harus tetap semangat. Tapi satu dua patah kata dari aku itu, beranilah mencoba. Yang menghantui pikiran Gen Z itu hanyalah insecurity, dan kalian harus hilangin itu jauh-jauh. Anggap kalian adalah orang yang udah cukup baik. Kalian udah sangat deserve untuk keluar. Kalian udah sangat deserve untuk memamerkan kemampuan kalian. Mungkin kalian masih ngeliat kayak dia lebih baik dari aku. Enggak, karena semua orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gitu. Mungkin dari Adifa? Kalau dari aku, nanti udah kita bilang kan, kita kemungkinan bakal lengser nanti di tahun 2026. 2026, iya. Jadi terbuka banget nih kesempatan bagi teman-teman yang berminat untuk memperluas relasi, meningkatkan kemampuan. Nah teman-teman, jadi nanti pada tahun 2026 kita akan mengadakan perekrutan untuk pemilihan Forpis yang baru. Iya, jangan lupa daftar nanti ya. Jangan lupa Iya. join PMR dulu. Bener, daftar. Jangan lupa untuk gabung PMR, dan nanti jangan lupa untuk follow IG-nya Satin Dan Forpis. Forpis Nanti juga. Satin masih coming soon ya. Iya, Satin masih Ada coming Forpis, soon. ada PMI Kota Denpasar untuk informasi-informasi lebih lanjutnya. Jadi buat teman-teman di rumah yang pengen tahu nih tentang kegiatan-kegiatan sebagai seorang relawan Palang Merah Indonesia, apalagi khususnya di Kota Denpasar, boleh banget langsung cek di sosial medianya. Oke, aku mau say thank you lagi sekali untuk teman-teman yang sudah hadir dan berkesempatan untuk kesini. Semoga dapat bertemu kembali di kegiatan lainnya atau mungkin di episode selanjutnya. Buat teman-teman di rumah yang mau ketemu sama mereka berdua lagi, boleh banget komen di YouTube ini supaya mereka hadir lagi gitu, atau mungkin mau ngobrol langsung, boleh banget chat ke IG-nya Forpis Kota Denpasar. Nanti akan ada di sini ya. Kita tahu di sini ada Forpis Kota Denpasar gitu. Nanti editor di sini ya. Ada nanti IG-nya. Jadi thank you sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menonton di rumah, sudah mengikuti obrolan-obrolan kita. Semoga masih banyak informasi yang nantinya kita bisa sampaikan dan teman-teman bisa serap dengan baik. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan dan keselamatan nih, karena kan cuaca tetap kayak yang masih nggak jelas dadak banget nggak sih, tiba-tiba hujan, panas gitu kan. Iya. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, dan teman-teman di sini maaf jika ada salah kata disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga dapat bertemu di kesempatan lainnya. Siamo tutti fratelli. Tutti fratelli. See you next time. Bye bye.